Bismillahirrahmanirrahim. Kemelut yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bukan sekedar ketegangan administratif atau perebutan otoritas struktural. Ia merupakan gejolak epistemik, gangguan terhadap nalar publik umat yang selama ini menjadikan NU sebagai jangkar moral dan penyangga keseimbangan sosial. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan logika menang kalah, melainkan menuntut kebijaksanaan kolektif sebagaimana ditegaskan dalam musyawarah kubro para masyayikh di Lirboyo. NU adalah rumah besar bagi jutaan warga Nahdliyin. Ia hanya dapat berdiri kokoh ketika dirawat dengan akhlak musyawarah, kejernihan hati, dan kesediaan untuk menahan ego kekuasaan. Musyawarah Kubro Lirboyo menegaskan bahwa perbedaan di internal NU harus disikapi sebagai ujian kedewasaan jam'iyah, bukan sebagai alasan untuk memperlebar jurang konflik. Jurgen Habermas mengingatkan bahwa institusi publik kehilangan legitimasi ketika ruang dialognya runtuh. Public spheres collapse when communicative reason is replaced by strategic domination. Ruang publik runtuh ketika rasionalitas komunikatif digantikan oleh dominasi strategis. Karena itu, musyawarah kubro Lirboyo menempatkan islah dan pengendalian polemik sebagai jalan utama. Ketika elit saling berhadap-hadapan dan suara jamaah terpinggirkan, yang terancam bukan hanya tata kelola organisasi, melainkan kepercayaan umat. Disinilah peran para mustasyar, kiai sepuh, dan kiai kultural, baik senior maupun muda, menjadi sangat menentukan, bukan sebagai pihak yang mengadili, melainkan sebagai penuntun arah kebijaksanaan. Kiai Haji Said Akil Siraj, Mustasyar PBNU, berulang kali menegaskan bahwa NU akan kehilangan maknanya jika terjebak dalam konflik kekuasaan internal. Beliau pernah mengatakan, NU itu bukan partai politik dan bukan pula alat kekuasaan. NU adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah yang hidup dari kepercayaan umat. Pernyataan ini sejalan dengan spirit musyawarah kubro Lirboyo yang menempatkan mustasyar dan para masyayikh sebagai penjaga orientasi moral, bukan pemain dalam pusaran konflik. Mereka hadir untuk menenangkan, menjernihkan, dan mengingatkan semua pihak agar kembali pada adab jam'iyah. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang lama berkhidmat sebagai Rais Am dan mustasyar pernah mengingatkan dengan tegas, kalau elit NU bertengkar, yang rusak bukan hanya struktur, tapi wibawa ulama di mata umat. Musyawarah Kubro Lirboyo membaca peringatan ini sebagai panggilan untuk menghentikan eskalasi wacana yang berpotensi merusak wibawa ulama dan memecah konsentrasi umat. Karena itu, para kiai sepuh NU kultural ditempatkan sebagai poros peneduh, penjaga sanad keilmuan, dan teladan adab bermusyawarah. Kiai sepuh NU kultural bekerja dalam sunyi, tetapi pengaruhnya melampaui jabatan struktural. Mereka menjadi rujukan ketika aturan formal kehilangan wibawa dan menjadi penenang ketika emosi kolektif memuncak. Musyawarah Kubro Lirboyo menegaskan
bahwa suara para masyayikh inilah yang harus didahulukan dalam merawat keutuhan NU. Namun, musyawarah juga menegaskan pentingnya peran kiai-kiai muda NU kultural. Mereka berfungsi sebagai jembatan generasi, menerjemahkan hikmah para sesepuh ke dalam bahasa zaman tanpa kehilangan adab tradisi. Dalam dialektika ini, kiai sepuh menjaga arah kebijaksanaan, sementara kiai muda menjaga daya hidup dan kesinambungan NU. Usulan agar forum mustasyar, masyayikh, dan kiai kultural dari berbagai daerah dihimpun dalam satu kesadaran moral bukan sekedar langkah teknis organisasi. Ia adalah ikhtiar filosofis untuk memulihkan NU melalui kebijaksanaan kolektif sebagaimana ditegaskan dalam Musyawarah Kubro Lirboyo, bahwa masalah NU tidak boleh diselesaikan dengan saling meniadakan, melainkan dengan kebesaran jiwa dan ketundukan pada hasil musyawarah ulama. Kiai Said Aqil Siraj pernah menegaskan, masalah NU tidak bisa diselesaikan dengan menang kalah. NU hanya bisa diselamatkan dengan musyawarah dan kebesaran jiwa. Sejalan dengan itu, Tariq Ramadan mengingatkan, institution must return to the communities if they wish to regain legitimacy. Institusi harus kembali kepada komunitasnya jika ingin memulihkan legitimasi mereka. Musyawarah Kubro Lirboyo pada hakikatnya adalah ikhtiar mengembalikan NU kepada basis moral dan kulturalnya, kepada jamaah, tradisi, dan sanad keilmuan, bukan kepada friksi struktural atau kepentingan personal. NU bukan milik perorangan, bukan milik elit tertentu, dan bukan pula milik struktur yang sedang berkuasa. NU adalah jam'nya yang hidup dari kepercayaan umat. Gus Dur pernah mengingatkan dengan tajam, NU itu besar karena warganya, bukan karena pengurusnya. Dari sudut pandang filsafat dan etika jam'nya, Musyawarah Kubro Lirboyo menegaskan bahwa keterlibatan mustasyar, masyayikh, dan kiai-kiai muda NU kultural bukan sekedar opsi, melainkan keharusan moral. Melalui musyawarah lintas generasi, NU diharapkan kembali berdiri sebagai rumah besar yang teduh, berwibawa, dan bermartabat. Dengan islah sebagai jalan, adab sebagai fondasi, dan persatuan umat sebagai tujuan. Wallahu a'lam bishawab.